Sarita, berusia 32 tahun, berasal dari Indramayu, Jawa Barat, telah memberikan kontribusi di dunia olahraga sektor binaragawan atau bodybuilder selama 1 tahun ini. Ia telah menghasilkan prestasi sebanyak 15 kali menjadi juara. Sarita yang telah bekerja di Taiwan selama 7 tahun ini mempunyai tingkat disiplin yang sangat kuat untuk membagi waktu antara latihan dan bekerja. Harapannya agar PMI yang berprestasi di Taiwan dapat diapresiasi dan diberikan ruang untuk berkompetisi. Berikut wawancara CNA bersama Sarita. Ya, Mas Sarita di sini mungkin bisa diceritakan mungkin pengalamannya seputar dunia olahraga binaraga di sini. Jadi silakan untuk Masnya bisa memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, terus Masnya sudah berapa lama di Taiwan, terus bekerja di sektor mana, seperti itu Mas, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Sarita, asal saya dari Indramayu, Indonesia. Ya. Sekarang saya bekerja di Taiwan, bekerja di pabrik tekstil sintetis. Ya. Tadi pertanyaannya bagaimana bisa mengikuti lomba binaraga di Taiwan, ya begitu. Pertama kali saya mau mengikuti lomba binaraga di Taiwan itu saya bergabung atau ikut komunitas binaraga yang ada di daerah Changhua pada tahun 2023, ya tahun kemarin, bulan 4. Nah, saya di sana bertemu sama satu teman yang dulunya pernah ikut kompetisi di sana. Terus saya coba bicara lebih dalam lagi bagaimana kok bisa ikut kompetisi binaraga orang Taiwan itu. Mereka teman saya jawab, ya begini katanya, daftarnya begini, terus caranya begini dan begitu ya. Terus saya beranikan diri pengen ikut juga gitu kompetisi binaraga di Taiwan. Gimana sih caranya gitu. Ya, awalnya itu saya dibantu untuk mendaftarnya sama teman saya itu. Pertama kali ikut. Nah, di daerah Tainan waktu itu. Bulan 8 waktu itu di Tainan, ya. Pertama kali saya ikut lomba binaraga. Dan di situ saya mendapat peringkat ketiga di binaraganya, ya. Peringkat ketiga. Nah, terus nggak berhenti di situ saja. Saya itu kayak masih masih penasaran gitu, karena di kompetisi yang pertama kali saya ikuti di Tainan itu saya merasa termotivasi gitu. Karena apa? Karena di atas saya itu masih ada mereka, lawan saya gitu, yang lebih besar dari saya. Jadi saya termotivasi pengen lebih besar lagi gitu daripada mereka lawan-lawan saya gitu. Nah, terus dari bulan 8 ke bulan 11-nya saya ikut lagi lomba lagi itu yang kedua di daerah Hsinchu. Ya, bulan 11 di daerah Hsinchu di situ. Nah, di situ saya ketemu lagi tuh sama lawan-lawan yang kemarin di Tainan tuh. Nah, di situ kelihatan bagaimana usahanya orang masing-masing kan, dari bulan 4 sampai ke bulan 11 itu kan. Pasti udah ada perubahan. Nah, di situ saya ikut lagi di binaraga dan dapat peringkat ke-1 di situ. Iya, di daerah Hsinchu. Di situ. Terus 1 minggu kemudian ada lagi kompetisi di daerah Chiayi waktu itu. Sama di bulan yang sama, cuman beda 1 minggu tempatnya. Dan di Chiayi juga saya mendapatkan juara 1 lagi di kelas binaraga 65 kilo di situ. Iya. Jadi saya masih terus ingin mengembangkan gitu bakat, karena emang dari Indonesianya saya sudah ada basic gitu, sudah ada pengalaman dari Indonesia. Ya, sekarang saya di Taiwan, saya ingin mengembangkan gitu dan pengen menambah wawasan, berkompetisi dengan orang asing gitu, orang yang belum saya kenal gitu kan, dan yang belum mengerti saya bahasanya gitu. Ya, salah satunya saya modalnya nekat aja karena saya di sini juga kan sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia gitu kan, yang
waktunya juga sangat terbatas gitu. Terus eh, dari bahasa juga nggak terlalu mengerti gitu kan. Cuma saya ya dari modal tekad dan keberanian saya ikut lomba kompetisi binaraga di Taiwan seperti itu. Dan untuk cara mendaftarnya itu sebenarnya mudah ya. Mungkin buat teman-teman juga yang lagi di negara manapun ya, ya bukan hanya di Taiwan, tapi khususnya yang ada di Taiwan nih, buat teman-teman juga yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang olahraga binaragawan seperti saya sendiri gitu ya. Cara mendaftarnya itu mudah teman-teman ya. Kita lewat online, lewat Gmail, itu kita masukin data di situ. Ya, nanti ada proposalnya di situ, mau ikut kelas yang mana dan biayanya berapa, gitu. Mau ikut kelas berapa. Kita ngisi formulirnya sesuai dengan identitas kita masing-masing. Dan yang paling utama itu kita harus resmi teman-teman ya. Harus resmi ya. Harus resmi, kalau misalkan nggak resmi nggak bisa. Karena harus pakai identitas gitu. Mengikut salah satu syarat untuk bisa mengikuti kompetisi binaraga di Taiwan. Seperti itu kurang lebih. Kalau boleh tahu, Masnya berapa lama di Taiwan dan datangnya pada tahun berapa? Terus kira-kira berapa tahun lamanya menggeluti bidang ini? Pertama kali waktu kompetisi dan jadi juara itu pada tahun berapa? Oh iya, saya pertama kali datang ke Taiwan itu dari 2013 yang lalu sampai 2016. Nah, 2013 sampai 2016 ini saya pulang ke Indonesia, datang lagi ke Taiwan 2019 sampai sekarang. Nah, untuk berapa lama latihan fitness itu, latihan nge-gym ya. Kalau dibilang berapa lama, saya itu sebelum ke Taiwan sudah berlatih sebenarnya ya. Dari Indonesia itu saya udah berlatih dari kurang lebih tahun 2009 yang lalu lah ya. Tapi cuman waktu itu belum konsisten ya, masih pemula gitu, masih kecil, masih nyoba-nyoba lah. Cuman sudah ada pengenalan gitu, bagaimana cara melatih otot, bagaimana cara pola makan gitu, bagaimana cara pola istirahat gitu kan. Itu sudah saya pelajari dari awal saya mencoba masuk ke dunia nge-gym olahraga itu ya. Terus yang pertama kali saya ikut lomba binaraga di Indonesia ya. Di Indonesia terlebih dahulu tuh waktu di tahun 2011-an. 2011, 2010, 2011 saya juga pernah sering mengikuti lomba binaraga di Indonesia, di Jawa Barat itu, di Jakarta, di Bandung, sama di Indramayu juga, di kota saya sendiri ya. Dan kebetulan juga mendapatkan podium atau juara di Indonesianya itu ya. Terus saya berangkat ke Taiwan sekarang nih dari 2023 kemarin ya. Saya tinggal meneruskan saja sebenarnya. Itu tinggal meneruskan karena dengan modal pengalaman gitu. Di sini saya tinggal meneruskan saja di Taiwan itu yang pertama itu. Kalau di Taiwan itu yang pertama saya dapat juara itu yaitu di Tainan. Terus yang kedua di Hsinchu, yang ketiga di Chiayi, yang keempat itu di Taipei, yang kelima itu di Taoyuan. Nah, terus yang keenam di Taipei juga nih, yang keenam tahun ini, tahun 2024 ini, bulan 4 yang lalu saya ikut kompetisi binaraga internasional Kak di sini. Iya, binaraga internasional bodybuilding natural. Jadi saya kan membangun nge-gym ini membangun massa otot dengan natural gitu, dengan alami gitu, nggak pakai obat atau pakai steroid gitu. Jadi kebetulan ada salah satu eventnya itu natural, yang nggak pakai yang macem-macem gitu. Kebetulan saya juga kan natural, jadi wah ini kesempatan buat saya nih buat ikut, karena emang itu ibaratnya rumah saya nih, natural semuanya, atletnya ini semuanya natural. Saya ikut di situ kompetisi
Binaraga Internasional ya di Taipei. Kebetulan juga saya di situ ikut 4 kategori dan 4-empatnya itu dapat medali, Kak. Iya. Aduh. Saya juga merasa kaget, ini acara besar kan, acara internasional yang diikuti banyak orang dari berbagai negara gitu kan. Sedangkan saya sendiri di sini di Taiwan itu perantau. Saya di Taiwan itu sebagai warga asing yang kerja, kerjanya itu dari pagi sampai malam, terus ya dari pagi sampai malam kerja, terus ada sisa waktu buat olahraga gitu, pengen pengen memperbaiki bentuk badan supaya bisa ikut, bisa bersaing sama atlet-atlet lain itu kan. Rasa saya juga ini rasanya seneng banget gitu, kayak ada kebanggaan tersendiri lah gitu, Kak. Ya kurang lebih dari pertandingan yang internasional itu saya mendapatkan satu pelajaran yang berharga ya, dari pengalaman, terus wawasan juga di situ, terus nambah teman juga dari warga asing yang lain gitu. Ya terus yang terakhir, perlombaan yang terakhir itu yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu di kota Chiai kemarin, Kak. Nah, di Chiai kemarin itu saya masih, alhamdulillah masih dapat peringkat kedua. Nah, kalau tahun kemarin kan peringkat pertama itu juara satu, yang sekarang dapat peringkat kedua. Ya mungkin karena proses mereka, atlet-atlet Taiwan kan prosesnya mereka kan fokus sama latihan gitu kan ya, ada pelatihannya, ada sekolahnya juga di sini. Sedangkan saya sendiri kan apa namanya, pekerja di sini ya, dari pagi sampai malam. Ya mungkin karena waktunya atau sesi pelatihannya kurang waktunya ya kan, mereka lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan saya ya. Tapi alhamdulillah masih dapat peringkat kedua di Ciai. Itu pertandingan yang ketujuh ya. Itu, Kak. Ya, mengenai status Mas sebagai TKI di sini, apakah sulit sih untuk mengatur waktu dengan latihan dan juga bekerja sampai malam? Terus bagaimana dengan bosnya, dengan pabriknya? Apakah mengetahui jika Anda berprestasi mengikuti olahraga di bidang binaraga ini? Terus apa saja latihan-latihannya? Apakah ada khusus makanan khusus yang harus dikonsumsi? Terus latihannya harus berapa jam? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Iya nih. Yang pertama itu waktu ya, Kak. Masalah waktu emang yang paling utama, yang paling berat itu di waktunya, Kak. Karena mengingat saya juga di sini sebagai pekerja ya, terkaitan kerja kontrak dengan satu perusahaan ya, dituntut harus kerja wajib 8 jam, belum lagi ditambah jam lembur gitu kan, on time, sampai kadang sampai jam 8 malam juga gitu. Nah itu sebenarnya gini, Kak, banyak orang yang ingin olahraga gitu, tapi dia sibuk dengan pekerjaan hingga dia berpikir bahwa saya nggak ada waktu untuk olahraga karena sudah capek kerja gitu, udah nggak ada waktu, kerjanya dari pagi sampai malam. Sebenarnya waktu itu bukan orang atau siapa yang mengendalikannya. Waktu itu kita sendiri yang mengendalikan, Kak ya. Banyak orang yang bilangnya gini, saya nggak ada waktu buat olahraga gitu, nggak, karena udah capek buat kerja gitu. Tapi kalau saya pribadi enggak, saya bukan begitu cara pola pikirnya. Saya lebih ke meluangkan waktu untuk berolahraga gitu. Jangan menunggu waktu luang untuk berolahraga gitu aja, Kak ya. Prinsip saya gitu, karena olahraga juga penting, bekerja juga penting ya untuk kelangsungan hidup ya, Kak. Bener kan? Ya, sedangkan olahraga juga itu sangat penting banget juga untuk kelangsungan hidup di masa tua ya kan. Kalau misalkan kita kerja setiap hari, kerja banyak uang, setelah kita menua nanti kita terkena, maaf ya, terkena sakit gitu. Hasil kerja kita di masa sekarang itu buat nanti pas tuanya hanya tidak bisa menikmati dengan baik, Kak gitu. Hanya untuk berobat dan berobat gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada keinginan untuk berolahraga gitu ya kan, usahakan kita tuh meluangkan waktu ya untuk berolahraga. Jangan menunggu waktu luang untuk berolahraga. Nah itu. Tadi yang kedua, Kak, apa ya? Saya
pertanyaannya? Mengenai makanan, apakah ada makanan khusus yang harus dikonsumsi atau ada diet khusus ya dikonsumsi? Terus apakah Iya. dengan hubungannya dengan majikan? Nah, kalau misalkan mengikuti olahraga, apakah majikan tahu, pabrik tahu mengenai prestasi Anda ini? Iya, mengenai pola makan dulu ya Kak. Ini pola makan saya sebenarnya yang saya jalan itu programnya ada dua di pola makan. Ada pola makan, ada satu program untuk menambah berat badan dan ada juga program untuk menurunkan berat badan atau diet. Ya, kalau kita bilangnya itu bulking sama cutting gitu. Nah kalau misalkan lagi off pertandingan gitu, lagi nggak ada target kompetisi, saya menggunakan program bulking, ya, menambah kalori, menambah lemak, menambah berat badan gitu, lebih ke penggemukan. Ya, itu pola makannya ya saya tetap makan seperti biasa, kayak misalkan makannya nasi gitu, nasi catering dari pabrik gitu kan. Orang sini ngomongnya kan pentang gitu, nasi pentang ya itu saya makan pentang. Cuman ada sedikit tambahan makanan atau nutrisi dari saya masak sendiri gitu. Seperti contohnya kayak dada ayam gitu, protein atau telur gitu kan, ya, sayur gitu saya tambahin di situ. Dan terus kalau misalkan lagi ada kompetisi, nah itu saya programnya cutting, diet ya, karena kalau kita ikut kompetisi kan kita harus ini harus kelihatan lemaknya tuh tipis ya. Kalau misalkan lemaknya tebel itu kelihatan kayak orang gemuk, nggak ini kan nggak bagus gitu kan. Nah, untuk cuttingnya saya program untuk cutting penurunan berat badan itu saya kalau makan nasi saya ganti karbonya saya ganti dengan sayur dan buah-buahan Kak gitu. Nah terus dari untuk proteinnya, kalau untuk proteinnya saya tetap masih pakai dada ayam atau daging sapi ya, terus atau dari putih telur ya. Sebenarnya banyak banget eh, sumber protein atau nutrisi buat pertumbuhan massa otot gitu, banyak banget, tergantung dari masing-masing orang itu seleranya mau apa gitu, banyak banget. Atau juga bisa dari tambahan susu, suplemen juga itu ada, itu boleh teman-teman gitu. Dan untuk eh, majikan saya atau bos saya gitu bagaimana saya bisa mengikuti itu, diizinkan apa tidak. Nah, alhamdulillah bos saya itu mengizinkan Kak ya, mengizinkan banget karena kebetulan anak dari bos saya itu juga dia olahragawan, binaragawan juga di situ. Setiap kali saya mau ada kompetisi tentunya saya izin dulu lah sama bos atau sama orang kantor gitu Kak. Bahwasanya saya nih bulan depan mau ada lomba di sini ya kan, tanggal sekian hari hari ini gitu kan. Justru mereka alhamdulillah mendukung banget. Karena apa? Karena itu kegiatannya sangat positif banget ya, kegiatannya sangat positif banget. Dan itu kegiatan bukan kegiatan dari asosiasi warga Indonesia, bukan dari asosiasi warga Thailand atau negara lain, bukan, itu asosiasi warga Taiwannya sendiri Kak ya. Itu tuh acaranya orang Taiwannya sendiri yang ngadain, dari wali kota sampai ke presiden juga di situ yang ngadain acara lomba binaragawan itu. Ya tentunya sangat mendukung banget ya dari majikan saya sama yang karyawan-karyawan yang lain, teman-teman satu pabrik juga itu sangat mendukung, katanya ciayo katanya gitu, semangat, mudah-mudahan bisa dapat ini, katanya dapat juara gitu kan ya. Alhamdulillah didukung lah gitu sama teman-teman yang lain, sama bos saya juga nggak ada masalah kalau untuk ini, kalau untuk kegiatan positif gitu. Apalagi mereka juga orang Taiwan ya, sebenarnya sangat mengetahui perkembangan orang asing yang ada di Taiwan, itu sangat mengetahui ya bagaimana kelakuan kita sebagai warga asing di Taiwan itu, seperti kayak kericuhan, keributan, terus berantem di tengah jalan. Itu kan membuat mereka warga pribumi juga merasa kayak takut gitu, merasa terganggu dengan adanya keributan gitu, kericuhan di jalan gitu kan. Contohnya kayak ada lagi naik sepeda kenceng larinya gitu. Jadi orang Taiwan juga itu sangat memperhatikan, mereka tuh tahu Kak ya. Terus
eh, dengan adanya kompetisi binaraga ini, terus ada salah satu warga asing dari Indonesia, saya masuk ke ikut serta di kompetisinya itu. Wah, mereka sangat welcome sekali, sangat senang sekali. Bahkan mereka juga sering komunikasi dengan saya di salah satu media sosial. Ayo ajak teman-teman yang lain juga gitu untuk ikut gabung di sini, ikut lomba, ikut kompetisi. Walaupun nggak ikut lomba, ayo nggak apa-apa, ikut meramaikan, menonton gitu, menonton acara ini kan sangat positif banget ya. Boleh juga teman-teman yang lain itu nonton sambil bertanya secara langsung dengan atlet Taiwannya gitu. Mereka juga welcome kok. Ya mau tanya apa silakan. Mau tanya ini latihannya gimana misalkan gitu. Kok badannya bisa bagus kayak gini, makanya apa? Ya teman-teman, walaupun kita warga asing ya, kalau kita tanya dengan baik, mereka juga akan menanggapinya dengan baik kok. Gitu. Orang sini sangat welcome ya. Orang Taiwan itu ya saya lihat sendiri dari yang anak kecil sampai yang sudah kakek nenek itu di bidang olahraga sangat bagus banget ya, sangat antusias banget olahraganya ya. Yang udah tua juga ya, maksudnya yang udah kakek-kakek yang udah akong-akong itu di taman-taman mereka masih semangat olahraga, jalan kaki gitu, jalan santai itu olahraga. Apalagi di taman-taman Taiwan itu kan disediakan alat olahraga gitu buat kaki ya kan, buat pull up, buat angkat beban gitu ya. Terus ada lagi yang pakai tali gitu naik-naik. Ya itu mereka benar-benar memanfaatkan alatnya gitu. Fasilitas dari pemerintah itu bagus banget orang sini. Saya juga salut banget sama warga di Taiwan ini. Semangat untuk kesehatannya itu tinggi, iya gitu Kak. Ya, sekarang ini kan Mas kan sudah menjadi berprestasi ya, berprestasi di bidang binaragawan internasional, bukan hanya di Taiwan. Nah, mungkin apakah ada harapan ke depannya untuk teman-teman PMI, untuk pemerintah Indonesia maupun pemerintah Taiwan khususnya, terus harapannya jadi harapan untuk pemerintah dan juga harapan untuk PMI keseluruhan ke depannya ini kira-kira dari Mas apa, silahkan. Baik, ini yang poin penting bagi saya pribadi dan bagi teman-teman sesama TKI ya, sesama pekerja migran Indonesia di seluruh negara dimanapun ya yang ada penempatan TKI gitu. Saya di sini mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman untuk menyampaikan harapan ya Kak, menyampaikan harapan. Nah ini harapannya yang pertama harapannya dari saya pribadi gini, kalau misalkan setiap tahunnya itu ada yang dinamakan satu penghargaan bagi PMI Tauladan ya kan, kenapa tidak ada satu penghargaan bagi PMI yang berprestasi gitu ya kan, sedangkan teman-teman kita sesama PMI yang di luar negeri itu yang berprestasi itu banyak banget Kak ya, yang membawa nama Indonesia tentunya ya Kak, karena kalau kita di luar negeri kan otomatis kita membawa nama Indonesia kan, baik buruknya kita di luar negeri itu tetap kita itu Indonesia gitu Kak ya. Ya terus juga untuk pemerintahnya saya untuk pemerintahnya juga nih, tolonglah kasih dukungan, kasih support buat teman-teman yang sudah berprestasi di luar negeri dalam bidang apapun lah, mulai dari seni atau olahraga. Ini kan olahraga kan banyak ya Kak. Contohnya kayak misalkan sepak bola gitu, terus bulu tangkis, terus basket, ada lagi bola voli misalkan Kak, terus tenis meja dan lain-lain. Ada juga dari seni bela diri juga. Di situ di masing-masing negara itu pasti ada yang namanya kompetisi, pasti ada ya. Cuman bagaimana teman-teman nanti nyari informasinya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mempunyai bakat di bidang olahraga bela diri misalkan Kak ya, ya ayo gunakan gadgetnya nih, gunakan HP-nya, cari di negara teman-teman berada itu ada nggak sih di sini asosiasi atau grup
misalkan kayak boxing gitu kan, ya, terus kayak misal kayak tinju atau apa, nah itu kan sama aja itu, sama aja olahraga, apa namanya, sama juga dengan olahraga bela diri ya namanya itu. Pasti ada teman-teman yang ada dimanapun, coba cari. Kalau contohnya saya sendiri nih Kak ya, saya mencontohkan saya sendiri dulu. Saya kan sukanya olahraga binaragawan. Nah itu saya cari olahraga binaragawan tuh ada nggak sih asosiasinya di negara tempat saya berada sekarang nih kan. Contohnya ada. Nah itu kalau misalnya kita pengen memperdalam ya ayo kita ikut masuk di situ, ikut gabung, ya ikut bersosialisasi sama grupnya. Ini gimana sih, ini gimana kan. Nah itu buat pemerintah juga dari usahanya, dari usaha keras para TKI atau PMI yang ikut kompetisi di luar negeri membawa nama Indonesia. Nah dan kalau misalkan sudah baik prestasinya gitu, sudah membawa nama Indonesia, tolong diapresiasi gitu kan, tolong didukung ya, karena kita juga membutuhkan dukungan dari pemerintah gitu kan. Ya contohnya fasilitasi lah atau dikasih apa biar kita sebagai atletnya gitu, sebagai pesertanya lebih semangat lagi gitu, menjunjung tinggi apa nama Indonesianya di luar negeri gitu kan, biar semakin dikenang juga, karena acaranya kan di luar negeri itu. Iya, mungkin untuk ke depannya, nah ini kan apakah kita mau tanyakan nih mengenai apakah ada hal-hal yang menarik yang mungkin kan sekarang kan Mas kan sudah terkenal ya, Ya. terkenal di kalangan teman-teman PMI, terutama para PMI yang ladies nih ya. Nah ini apakah ada hal khusus atau hal lucu atau hal menarik, pengalaman yang tak terlupakan setelah Mas menjadi juara atau memenangkan beberapa pertandingan? Bagaimana dengan respon mereka? Apakah ada hal yang unik, hal yang lucu yang mungkin bisa disampaikan? Kalau yang unik dan lucu itu juga sangat menggelikan ya Kak. Dari atlet binaragawan, mungkin teman-teman atlet binaragawan yang lain juga pernah merasakan atau pernah mengalami seperti saya. Karena untuk karena apa namanya, memiliki badan bagus itu yang apa yang menyukainya itu bukan hanya perempuan Kak, ternyata ya, yang laki-laki juga banyak gitu, yang DM, yang chat itu ini kamu badannya bagus, ini aku aduh, yang lain-lain yang macem-macem gitu ya. Terus untuk dikenal banyak orang itu kalau saya pribadi ya bukan itu tujuan saya sebenarnya di bidang olahraga nih, apalagi di luar negeri, di Taiwan ini bukan tujuan saya supaya saya itu terkenal, bukan. Saya tujuan utama dari mengikuti binaraga di Taiwan dan pengen jadi juara, selalu pengen menjadi juara, itu hanya ingin memotivasi teman-teman sesama PMI di luar negeri gitu, memotivasi, mengedukasi gitu, bahwasanya kita di luar negeri juga kalau misalkan kita belum bisa mengharumkan nama bangsa gitu, minimal kita menjaga lah ya, jangan merusak nama bangsa gitu. Ya gimana caranya kalau misalkan pengen mengharumkan nama bangsa, ya ayo kita itu kita mengikuti kompetisi ya, kita itu mengikuti kompetisi dengan membawa nama negara gitu. Ya terus kalau misalkan yang lucu lagi, saya kan sudah berkeluarga ya Kak. Ya, walaupun saya sudah berkeluarga tapi teman-teman di luar sana tuh ya banyak yang cewek-cewek itu, Mas mau enggak gitu, mau enggak jadi suami saya, mau enggak saya jadi yang kedua gitu, enggak apa-apa. Itu enggak, banyak banget itu di sosial media. Bahkan yang ngirim pesan atau yang komentar di sosial media saya itu nggak sempet saya balas satu persatu, tapi intinya dari teman-teman yang respon ke apa, yang respon di sosial media saya itu intinya mereka itu mendukung saya banget lah ya, mendukung saya banget di jalur prestasi binaragawan ini. Mereka alhamdulillah mereka mendukung banget, dan saya juga ucapkan banyak terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya gitu, karena dengan dukungan mereka, dengan doa
teman-teman juga itu ya inilah saya berada di titik ini ya karena mereka juga gitu, karena dorongan dari mereka gitu Kak ya. Oke, terima kasih banyak Mas Harita, semoga sukses selalu. Sama-sama Kak ya.